Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, bagi Moria dan bagi pelayan yang akan melayani firman Tuhan di kategorial Moria GBKP pada minggu ini. Hari ini kita akan mengikuti PA Moria untuk tanggal 7 Februari sampai dengan 13 Februari. Yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 127 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Berkata demikian: sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Sedemikian jauh bahan renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut Paul Gunadi, ada beberapa persepsi orang tua tentang siapa anak di mata mereka. Yang pertama, anak menjadi kepanjangan kita. Artinya, kita menuntut mereka untuk melakukan apa yang seperti sama dengan apa yang kita lakukan. Konsep yang kedua, anak menjadi kompensasi kita. Artinya, kita akan semakin menuntutnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita, supaya dia tidak menjadi sama seperti kita. Yang ketiga, anak adalah beban hidup kita. Artinya, kita semakin bersikap tidak ramah perhitungan dengan anak, sehingga relasi kita dengan anak adalah relasi untung rugi. Dan yang keempat adalah anak adalah sebagai penolong kita. Artinya kita akan semakin bergantung kepadanya dan menuntut anak menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan konsep yang terakhir adalah kita melihat anak sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Maka kita akan mengasuhnya dengan cara Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 127 adalah nyanyian ziarah Salomo yang secara umum berbicara tentang keluarga, dengan penekanan pentingnya keterlibatan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga. Terkhusus dalam ayat 3-5 berbicara tentang arti dari keberadaan seorang anak di dalam keluarga. Dikatakan sesungguhnya anak lelaki ialah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Dalam versi bahasa Inggris, anak lelaki dikatakan dengan kata children. Artinya, maka teks ini tidak berbicara tentang anak laki-laki saja, tapi berbicara soal anak laki-laki dan juga anak perempuan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya pemazmur tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin. Anak baik laki-laki maupun perempuan adalah harta kesayangan atau pusaka dari Tuhan, merupakan hadiah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang tua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Anak digambarkan sebagai anak panah di tangan pahlawan. Anak panah merupakan hal yang penting yang dimiliki oleh seorang prajurit sehingga dia bisa menjadi seorang pahlawan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan anak panah. Yang pertama, anak panah yang baik harus memiliki tangkai yang lurus dan juga memiliki mata panah yang tajam.
artinya harus diasah terus-menerus. Anak panah yang baik juga harus berada di tangan yang tepat. Meskipun panahnya baik, meskipun busurnya mantap, tapi ketika tidak berada di tangan yang tepat, tidak akan bisa sampai tepat pada sasaran. Artinya, keberhasilan seorang anak juga membutuhkan persiapan yang baik, membutuhkan kemampuan orang tua untuk mempersiapkan, melindungi, dan juga untuk membidikkan anak panah supaya tepat pada sasaran. Hal ini diwujudkan dengan memperlihatkan pengajaran-pengajaran, menyampaikan pengajaran-pengajaran yang baik kepada anak-anak, sehingga mereka memiliki hati yang lurus, peka, dan juga disiplin. Persiapan-persiapan yang kita berikan kepada anak-anak bukan hanya sekedar dalam mencukupi nafkah, mencukupi kebutuhan secara material, tapi juga untuk memberikan pendidikan. Bukan hanya menyediakan tempat tinggal dan makanan, tetapi juga pengenalan akan Tuhan merupakan tugas awal bagi para orang tua kepada anak-anaknya. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Ulangan 6 ayat 6-7, "Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedang duduk, sedang dalam perjalanan, sedang berbaring, sedang bangun, artinya dalam mengajarkan anak, mempersiapkan anak, kita mengajarkannya dengan segenap hidup kita, dalam segala aktivitas kita, dengan cara menjadi teladan terhadap semua yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan kesuksesan seorang anak juga dipengaruhi oleh kesiapan orang tua dalam memperlakukannya, dan masa muda menjadi masa untuk berkarya sebanyak-banyaknya bagi seorang anak, dan kesempatan pada masa muda tidak datang dua kali. Oleh sebab itu, anak-anak harus dipersiapkan dengan baik. Ayat yang kelima dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbangnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tabung panah yang penuh artinya memiliki kesiapan, memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga ketika berjumpa dengan para musuh, ia tidak akan kalah karena dia sudah mempersiapkan segala sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak untuk melihat anak sebagai ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Kita tahu bahwa kepemilikan anak ada di tangan Allah, dan hendaknya kita juga mengetahui bahwa pemegang otoritas anak bukanlah orang tua tetapi Allah. Kita bukan empunya otoritas, tetapi hanya memakai otoritas itu dari Allah untuk sementara waktu. Dan program tahun 2021 di GBKP Generasi Muda Menjadi Berkat. Tahun ini kita diajak untuk kembali mempersiapkan dan juga mendukung anak-anak kita sebagai generasi muda yang bisa membawa perubahan baik di gereja, baik di keluarga, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Dan doa Raja Daud dalam invokasio kita pada hari ini adalah doa meminta berkat dari Tuhan kepada setiap keturunan, sehingga
mereka bisa bersama-sama dengan Allah, dan Allah bisa bersama-sama dengan mereka sampai selama-lamanya. Dan berkat Tuhan ini merupakan program tahun 2021 di GBKP adalah Generasi Muda Menjadi Berkat. Tahun ini kita diajak untuk kembali mempersiapkan dan juga mendukung anak-anak kita sebagai generasi muda yang bisa membawa perubahan baik di gereja, baik di keluarga, menyediakan ruang untuk anak-anak bisa berkarya dan menunjukkan kualitas diri mereka, kualitas iman mereka, baik di gereja, di keluarga, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.